Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan PKS, ada dua pertanyaan yang saya tanyakan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ulil amri? Ya. Yang kedua, bagaimana hubungan jamaah muslimin dengan sebuah negara? Itu saja. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan kalau ada yang mau lain nanyakan, ibu-ibu juga boleh nulis ya. Kalau nggak sampai speakernya boleh ditulis, silakan diserahkan. Apa itu ulil amri? Ulil amri itu dari kata uli dan al amri. Ya. Jadi maksudnya uli itu artinya yang memiliki, yang mempunyai. Al amru adalah urusan. Ya. Orang yang punya urusan. Dengan kata lain ulil amri adalah pemimpin. Nah, kemudian di Al-Quran ulil amri antara lain disebut dalam surah An-Nisa 59 dan An-Nisa 83. Ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Ya. Wahai yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara kalian, di antaramu. Kalimat minkum di situ adalah kembali kepada panggilan pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi artinya ulil amri di antara kalian maksudnya di tengah orang-orang yang beriman. Satu. Kemudian yang kedua, ulil amri dalam hal ini ada dalam pengertian bahasa, ada dalam pengertian istilah. Ulil amri dalam pengertian bahasa, setiap orang yang memegang urusan maka itu namanya ulil amri. Seorang pemimpin perusahaan, dia adalah ulil amri. Seorang ayah, seorang bapak rumah tangga, dia juga ulil amri. Seorang petani juga ulil amri terhadap pertaniannya. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, ulil amri adalah para pemegang urusan kaum muslimin dengan dia menggunakan atau mengembalikan segala urusan kepada Quran dan Sunnah. Jadi mengembalikan kepada urusan Quran dan Sunnah, maka itulah ulil amri. Nah, kemudian di dalam surah Ali Imran ayat 118 disebutkan bahwa Allah melarang orang-orang beriman menjadikan bitonah. Tahu bitonah? Apa? Nah, bitona itu nih Pak Ustadz Abu Zar pakai jaket. Di dalamnya ada sakunya nggak, Ustadz? Di dalamnya ada sakunya nggak? Ada sakunya. Nah, itu bitona itu. Bitona itu adalah saku dalam baju. Ya, arti aslinya itu saku dalam baju. Jadi biasanya kalau dalam saku dalam baju itu untuk menyimpan perkara yang murah apa yang mahal? Yang terbuka apa yang rahasia? Rahasia. Itulah bitona. Maka Allah melarang, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, la tattakhidu bitonatan min dunil mu'minin. Janganlah kamu menjadikan bitona kepada orang-orang selain mukmin. Dilarang oleh Allah. Maka kalau ulil amri muslim, ulil amri dan ulil amri minkum tadi adalah orang-orang yang dia mengembalikan urusan kepada Quran dan Sunnah dan menjadikan bitonahnya, para pembantunya adalah orang-orang mukmin, bukan di luar mukmin. Karena Allah melarangnya. Bisa dipahami? Nah, itulah. Ya. Jadi hubungannya gimana dengan negara? Di Al-Quran disebutkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dengan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi bukan hanya dengan negara, dengan siapapun ya. Seorang muslim itu hidup di mana saja dan kapan saja dia harus menjadi yang terbaik. Seperti hanya lebah. Lebah selalu berusaha memberikan yang terbaik, mengambil juga yang baik ya. Mengambil sari bunga, datang ke bunga lain menjadi terjadinya putik dan belang sari, terjadi pernikahan atau zigot ya, akhirnya tumbuh makin subur. Yang diambil sari bunga, yang dikeluarkan madu, menjadi obat untuk semua penyakit. Subhanallah. Itulah sikap seorang mukmin.
Jadilah seorang mukmin seperti seekor lebah. Dan lebah itu hidup berjamaah, terpimpin dengan seorang ratu. Tidak ada lebah yang tidak terpimpin. Kalau kita menemukan lebah yang sendirian, ya, yang sendirian tidak berjamaah, maka yakinkan itu lebah yang sedang ditahkim oleh jamaahnya. Iya, silakan baca. Para ikhwan bisa membaca dalam kehidupan lebah. Saya pun tidak sembarangan baca di kehidupan lebah, ya, begitulah. Lebah itu bisa berjalan mencari makan, seorang lebah tukang mencari makan. Jadi lebah itu ada tentaranya, ada tukang pencari makan khusus. Itu bisa terbang 60 km. Coba bayangkan. Kan begitu jauh. Dia berterbang, misalkan pagi dia berangkat tuh, ya, sore pulang membawa makanan. Masya Allah. Ya. Nah, itulah lebah. Seorang mukmin harus demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dari Muslimat, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana caranya kaderisasi jika yang taklim orang tuanya saja, sedangkan anak-anak belum mau ikut taklim atau tidak diajak taklim? Yang kedua, bagaimana cara menyemangati para ikhwan dan akhwat agar terus-menerus semangat dalam mengikuti? Ya, yang